Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maskur, Stambuk F2312070. Saya merupakan mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final test mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan merupakan mata kuliah yang berbobot 4 SKS. Dan saya sendiri sekarang berada di semester 6, program studi perencanaan wilayah dan kota. Tujuan mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan yaitu memperdalam pengetahuan mengenai ilmu lingkungan dan ilmu kebencanaan, di mana kajian tentang lingkungan menjadi kekhasan dari Universitas Tadulako sendiri. Mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan ini juga memiliki manfaat diantaranya yaitu mengajarkan kita pentingnya kelestarian lingkungan hidup, cara memberikan penghargaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, serta memberikan kita penjelasan secara lengkap tentang berbagai proses fisik dan alam yang dapat membahayakan dan menimbulkan bencana bagi manusia serta lingkungan. Recording in progress. Ya, baik. Selanjutnya kita berbicara tentang apa itu PP serta visi dan misi Universitas Tadulako serta kaitannya dengan mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan. Jadi, PP adalah singkatan dari pola ilmiah pokok atau sering dikenal identitas akademik sebuah perguruan tinggi. Pada tanggal 18 Agustus 1981, Universitas Tadulako diresmikan menjadi perguruan tinggi negeri. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 1981 dilaksanakan rapat Senat Universitas Tadulako dan menetapkan kajian lingkungan hidup sebagai PIP atau Identitas Akademik Universitas Tadulako. Selanjutnya, visi dan misi Universitas Tadulako 2020 sampai 2045. Yang dimana visinya yaitu Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan IPTEX atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berwawasan lingkungan hidup. Kemudian untuk misinya yaitu satu, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan IPTEX berwawasan lingkungan hidup. Dua, menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan IPTEX berwawasan lingkungan hidup. Tiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Empat, menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional, dan internasional. Nah, kaitan antara PIP serta visi misi Universitas Tadulako tahun 2020 sampai 2045 dengan mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan, yaitu di mana ketiganya sama-sama berwawaskan lingkungan hidup, di mana PIP Universitas Tadulako adalah kajian lingkungan hidup. Kemudian pada visi serta misi UNTAD pada poin 1 dan 2 sangat jelas mengatakan bahwa dalam pengembangan IPTEX dan berwawasan lingkungan hidup. Begitupun dengan mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan, di mana dalam mata kuliah ini sangat detail dalam membahas segala sesuatu terkait lingkungan hidup. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab dan menjelaskan beberapa poin pertanyaan final test mata kuliah perencanaan lingkungan dan kebencanaan yang telah diberikan. Jadi, pertanyaan pertama yaitu, apa pengertian dari lingkungan hidup, bencana, dan kaitan antara bencana dengan kerusakan lingkungan hidup? Kemudian, untuk poin yang kedua, yaitu berikan beberapa contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang bisa memicu terjadinya bencana. Untuk poin ketiga, berikan beberapa contoh bencana yang memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Yang keempat, bagaimana mengelola limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana pada GIMO 2018. Dan yang terakhir, yaitu apa yang harus dilakukan ke depan untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana
dan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup. Ya, kita masuk pada poin yang pertama. Apa pengertian lingkungan hidup, bencana, dan kaitan antara bencana dan kerusakan lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan psikologis. Kaitan antara bencana dengan kerusakan lingkungan hidup, yaitu keduanya ibarat satu mata uang, dua sisi. Jika terjadi bencana, maka lingkungan hidup akan rusak. Begitupun sebaliknya, jika lingkungan hidup rusak, maka kemungkinan besar akan terjadi bencana. Poin yang kedua yaitu berikan beberapa contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang bisa memicu terjadinya bencana. Beberapa kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang bisa memicu terjadinya bencana, diantaranya yaitu membuang sampah ke sungai yang tentunya bisa saja menyebabkan banjir, menebang pohon sembarangan sehingga menyebabkan terjadinya tanah longsor, pembuangan hasil bekas limbah industri dan rumah tangga ke perairan sehingga menyebabkan pencemaran air, kemudian melakukan pembakaran hutan merupakan contoh pencemaran lingkungan yang paling terlihat campur tangan manusia di sana. Pembukaan lahan, perencanaan yang tidak bijak, pengawasan yang kurang, semua ini berujung pada bencana. Hutan yang terbakar bukan sekedar pepohonan saja. Hutan adalah rumah bagi ekosistem, tanaman, hewan, dan organisme lainnya. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu berikan beberapa contoh bencana yang memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. 1. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam yang dapat merusak lingkungan hidup. 2. Tanah longsor menyebabkan potensi dampak lingkungan, kerusakan atau kemerosotan ekosistem habitat, fungsi penggunaan lahan termasuk pertanian, kontaminasi air tanah, dan permukaan serta memperburuk faktor lingkungan deforestasi. 3. Letusan gunung api disertai dengan adanya gempa bumi lokal berupa gempa vulkanik menyebabkan korban bertambah. Lava dan uap panas mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya. Lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah, dapat menimbulkan longsor, uap belerang dapat mencemari tanah dan air karena dapat meningkatkan kadar asam air dan tanah. Dan debu vulkanis juga sangat berbahaya apabila terhirup oleh makhluk hidup, khususnya manusia dan hewan. Gempa bumi menyebabkan kebocoran gas alam, pelepasan bahan kimia rumah tangga dan industri, kerusakan bangunan, kerusakan industri atau pabrik yang mengakibatkan pelepasan racun, limbah, dan potensi campuran bahan berbahaya, memperburuk topografi dan tutupan pasokan air yang tidak aman. Untuk poin keempat, yaitu bagaimana mengelola limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana pada GIMO 2018. Cara mengelola limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yaitu dengan cara menyulap bekas reruntuhan bangunan beton jadi bahan dasar untuk membuat beton yang baru. Dengan mendaur ulang lagi, beton bisa digunakan kembali dengan cara memanfaatkan limbah material bekas konstruksi beton sebagai substitusi 100% dari jumlah kebutuhan agregat. Jadi limbah beton bekas yang sudah tidak terpakai lagi dihancurkan lagi untuk menghasilkan agregat kasar dan juga agregat halus. Untuk menghancurkan beton bekas ini bisa dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan palu. Selanjutnya disaring sesuai dengan ukuran saringan yang tersedia. Material yang tertinggal di saringan
jadi agregat yang kasar, pengganti kerikil. Sedangkan untuk yang lolos akan dihancurkan dengan menggunakan mesin Los Angeles sampai seperti pasir dan disaring lagi jadi agregat halus. Hasil dari beton daur ulang ini tentunya tidak bisa dipandang sebelah mata. Alasannya, karena dalam sebuah hasil uji abrasi, beton daur ulang ini mempunyai tingkat keausan yang sama dengan kerikil Kulon Progo. Jadi, daur ulang ini tentunya bisa jadi salah satu bukti jika penanganan isu lingkungan karena limbah beton di Kota Palu dilakukan dengan sangat serius. Selain itu, hal ini juga bisa dijadikan bukti jika praktek 3R, Reduce, Reuse, Recycle, juga benar-benar dilakukan demi terwujudnya lingkungan yang terjaga dan asri. Baiklah, kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu apa yang harus dilakukan ke depannya untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana dan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup. Jadi, yang harus dilakukan ke depan untuk meminimalkan dampak bencana yaitu satu, pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana, dan sebagainya. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan atau IMB, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana. 3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat. 4. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman. 5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat. 6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. 7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa, dan sejenis. 8. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandang. Tidak hanya itu, tapi juga dengan membuang sampah di tempatnya akan menolong kota dari bahaya bencana banjir. 9. Menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. 10. Tidak membuang limbah pabrik di laut. Sebaiknya sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan sampai pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini, akan mengurangi pencemaran air laut dan biota laut akan terjaga. 11. Melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah, supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. 12. Yaitu selalu menghargai dan mencintai alam. Demikian video final test perencanaan lingkungan dan kebencanaan yang saya paparkan. Saya bermohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dan penjelasan saya yang sangat sulit untuk dimengerti. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.